Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa lagi bersama saya dan Sony Awaludin. Kali ini kita akan menjelaskan tentang teori-teori kognitif. Apa sih teori-teori kognitif itu? Sebelum kita mengetahui dari arti teori-teori kognitif, lebih baiknya kita mengetahui apa itu sejarah teori-teori kognitif. So, let's get started. Jadi, sejarah teori kognitif. Teori kognitivisme dimulai di penghujung tahun 1950-an. Para ahli psikologi dan pendidikan saat itu mulai melihat proses kognitif sebagai sebuah proses yang kompleks, yang meliputi proses berpikir, memecahkan masalah, bahasa, pembentukan konsep, dan proses informasi. Teori kognitivisme merupakan pengganti dari teori belajar behaviorisme. Menurut Erdmer dan Newby, para ahli teori kognitivisme menginginkan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran pelajar dengan melihat bagaimana informasi tersebut diterima, disusun, disimpan, dan diambil oleh pikiran. Dalam teori kognitif ini, pemikiran dan pembelajaran dapat dibandingkan dengan teori proses informasi komputer. Kenapa? Karena proses berpikir dan pembelajaran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pikiran manusia, sama seperti proses komputer. Dalam teori kognitivisme, pelajar adalah peserta yang aktif dalam proses belajar mengajar. Oke, lanjut. Definisi teori kognitif. Apa itu? Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogniter, yang artinya berpikir. Secara istilah dalam pendidikan, kognitif adalah salah satu teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Kalau definisi umumnya, teori tentang akal atau pemikiran manusia yang melalui proses pemahaman dengan sikap, perilaku, dan mental seseorang yang mengalami suatu perkembangan berpikir secara bertahap dan tidak terbatas pada stimulus dan respon saja. Arti simpel dari teori kognitif ini adalah teori tentang akal. Seperti itu. Lanjut, teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Jadi menurut Jean Piaget ini tuh, perkembangan kognitif seseorang itu tergantung bertambah umurnya orang itu. Semakin dia tambah dewasa, semakin bertambah pula kemampuannya juga, gitu ya. Piaget menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia, maka akan berbeda pula secara kualitatifnya. Nah, Jean Piaget itu berpendapat kayak gini. Nanti ada pendapat lain yang berbeda dengan Jean Piaget. Lalu, Piaget berpendapat bahwa seseorang akan mengikuti pola tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola ini bersifat hierarkis, maksudnya adalah harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang di luar tahap kognitifnya. Maksudnya itu gini, kan Piaget berpendapat bahwa orang itu berkembang sesuai dengan tahap-tahap umurnya, tahap perkembangannya. Jadi dia itu tidak bisa langsung ke atas gitu loh. Dia berpendapat seperti itu. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu jadi tahap-tahap perkembangan kognitif itu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Sensori motor itu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua, tahap preoperasional. Itu sekitar umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap preoperasional ini terjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama preoperasional sekitar umur 2 sampai 4 tahun dan yang kedua tahap intuitif yang terjadi pada umur 4 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat,
Tahap operasional formal terjadi pada umur 11 tahun hingga dewasa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sony Awaludin. Silahkan disimak, terima kasih. Baik, berikut ini adalah keempat. Tahapan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah walaupun tahapan-tahapan itu bisa dicapai dalam usia bervariasi, akan tetapi urutannya selalu tidak sama. Tidak ada tahapan yang bisa diloncati atau bisa langsung meloncat, dan tidak ada urutan yang tidak mundur. Yang kedua adalah universal atau biasa dimaksud dengan tidak terkait budaya. Dan yang ketiga di sini ada bisa digeneralisasi. Maksudnya yaitu adalah representasi dan logika dari operasi yang ada dalam diri seseorang itu juga berlaku pada semua konsep dan isi pengetahuan. Yang keempat di sini adalah tahapan-tahapan tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis. Dan yang kelima di sini adalah urutan tahapannya itu bersifat hierarkis. Artinya setiap tahapan mencakup elemen-elemen dari tahapan sebelumnya, tapi lebih terdiferensiasi dan terintegrasi. Dan yang terakhir di sini adalah tahapan mempresentasikan perbedaan secara kualitatif dalam model berpikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif. Selanjutnya itu adalah 3 tahapan proses belajar. Di sini hanya ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi di sini adalah proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Dan yang kedua di sini adalah akomodasi. Akomodasi di sini berarti bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Diharapkan dengan kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang itu berubah dan berkembang, sehingga bisa meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian ini dilakukan oleh seseorang individu karena ingin mencapai sebuah keadaan yang dinamakan dengan equilibrium. Equilibrium sendiri yaitu adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, akan tetapi orang tersebut secara aktif juga mengkonstruksi pengetahuannya atau membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah dari Brunner. Berbeda dengan Piaget, bagi Brunner sendiri perkembangan kognitif seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaannya. Terutama yang paling mencolok adalah bahasa yang sering atau yang biasanya digunakan. Brunner sendiri mengusulkan teorinya sendiri yang biasa kita sebut dengan discovery learning, atau bisa disebut dengan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika pengajar memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Dan juga melalui contoh-contoh yang akan ia jumpai dalam kesehariannya atau kehidupan sehari-harinya. Menurut Brunner sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di sini ada 3 tahapan. Yang tahap informasi. Tahap informasi di sini yaitu adalah tahap awal untuk memperoleh sebuah pengetahuan atau sebuah pengalaman baru. Dan yang kedua di sini adalah tahap transformasi. Tahap transformasi sendiri di sini adalah tahap memahami, mencerna, serta menganalisis pengetahuan baru dan mentransformasikannya ke dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang terakhir menurut Brunner adalah tahap evaluasi,
itu adalah untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua sudah benar atau belum. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Yang pertama di sini adalah ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan pelajaran secara lebih mudah. Dikarenakan seorang guru memberikan sebuah kesempatan kepada anak muridnya untuk mengkreasikan apa yang ingin dia ketahui dengan meminta seorang murid tersebut mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua itu adalah kekurangannya. Kekurangannya itu adalah teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi belum atau sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Teori ini memang sangat baik, akan tetapi teori ini belum merata di semua tingkatan pendidikan. Hanya di pendidikan yang sudah lanjut saja sih untuk lebih mudahnya digunakannya teori ini. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.